Di pelajaran tambahan tadi malam kita sudah membahas tentang tensi antara apa? Iman dan akal budi, faith and reason. Ya. Dan sekarang kita akan mencoba membahas tentang faith and doubt, iman dan apa? Keraguan. Kenapa ini dapat menjadi satu tensi? Karena ada orang-orang yang berpikir bahwa keraguan itu perlu. Keraguan itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang percaya sekalipun. Misalnya, ini bukan seorang, pun aja dia seorang Kristen, tapi dialah yang kemudian membawa manusia, ya apa, salah seorang pendiri modernisme, teolog-teolog modernisme itu dimulaikan kurang lebih dari René Descartes. Ya, René Descartes, dia katakan apa? Dia katakan, saya bisa meragukan segalanya, saya meragukan segalanya. I can doubt everything except one thing. Hanya satu yang tidak boleh saya ragukan. Yang saya tidak boleh ragukan adalah fakta bahwa saya harus apa? Ragu. Jadi dengan kata lain, kita bisa meragukan segala sesuatunya. Tidak ada yang tidak boleh kita ragukan. Ya. Kecuali satu hal. Ya. Fakta bahwa saya apa? Ragu. Ya. Jadi dengan kata lain dia katakan bahwa keraguan itu adalah satu hal yang mendasar. Satu-satunya hal mendasar yang harus kita miliki. Ya. Satu-satu. Dengan kata sederhananya menurut dia apa? Saya berpikir, maka saya ada. Artinya, keraguan-raguan itu membawa kita untuk apa? Untuk berpikir. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, maka kita akan apa? Berpikir, betul nggak ini ya? Ada pemikiran kritis yang terjadi. Ada penyelidikan lebih lanjut yang akan terjadi dengan adanya keraguan-raguan. Kalau kita ragu-ragu, ini ada yang telepon, ini di Amerika nih banyak sekali scammers ya. Wih, ini ada yang telepon nih, katakan saya ada hutang dengan apa? Katanya saya ada hutang dengan IRS, dengan kantor pajak. Ini gimana nih, betul nggak ini? Kalau kita tidak ragu-ragu, kita bisa jadi masuk apa ya? Kita bisa terjebak dengan scammers ya. Orang apa? Modal dusta, orang modus Indonesia bilang ya. Jadi harus kita ragu-ragukan. Harus ada keraguan-raguan dengan kata lain supaya kita tidak mengambil keputusan yang gegabah. Ya. Dan keraguan-raguan juga ini bisa membuat kita dikatakan dapat apa? Grounded. Memiliki kerendahan hati. Betul nggak apa yang saya yakini? Mungkin saya salah. Ya. Mungkin saya salah. Jadi keraguan-raguan itu membawa kita untuk jadi lebih apa? Lebih sopan santun, lebih apa? Tidak gegabah, tidak overconfidence dan lain sebagainya. Kita terbuka dengan adanya informasi yang baru. Ya, keraguan-raguan tersebut memotivasi kita untuk belajar dan berkembang. Ya, saya ragu-ragu juga. Apa yang saya pelajari ini kira-kira betul nggak menurut kutipan pena inspirasi? Atau adakah ayat-ayat firman Tuhan katakan yang untuk dapat menyokong apa yang saya sedang pikirkan tentang apa kebenaran firman Tuhan? Jadi seakan-akan itu bagus sekali, tidak heran ya ada yang berani katakan bahwa doubt can be a good thing. Ya, keraguan-raguan itu dapat menjadi sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang baik. Bahkan seorang penulis Kristen juga yang bernama Herman Hesse. Ada beberapa penulis Kristen yang akan saya bawakan ya. Ini dia katakan. Dia katakan bahwa iman dan keraguan itu berjalan beriringan. Keduanya saling melengkapi. Orang-orang yang tidak pernah ragu, orang yang tidak pernah ragu tidak akan pernah benar-benar beriman. Wah, itu dia. Jadi kalau kita meragukan sesuatu, katanya apa? Maka kita akan apa? Memiliki iman yang kuat. Memiliki iman yang kuat. Seperti mungkin bagi mereka ini katakan, seperti coba lihat itu. Raja pemazmur saja katakan, oh berapa lama lagi Tuhan? Sepertinya meragukan bahwa tuntunan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Atau Ayub yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana? Di mana kamu? Saya akan pergi ke hadiratmu. Saya ingin membawakan perkaraku ya. Meragukan seakan-akan Tuhan telah salah ya. Tuhan telah salah dalam menghukum dirinya. Atau seakan-akan ya. Ayub tidak tahu yang menghukum dirinya itu bukan Tuhan sebenarnya. Tapi oleh sebab apa yang telah dilakukan oleh setan atau iblis. Tapi Ayub dikatakan Tuhan, aku ini Ayub. Ayub, aku ini Ayub. Mungkin kamu salah dalam apa? Apa yang sedang terjadi kepada aku. Jadi pada saat kita ragu seperti itu, kita seakan-akan apa? Akan dapat memiliki iman yang kuat. Tidak heran penulis Kristen lainnya seperti Philip Yancey. Ya, Philip Yancey dikatakan bahwa apa? Keraguan selalu hidup berdampingan dengan iman, ya, dengan iman, bukan imanan. Saya tidak sempat hapus yang annya itu ya. Jadi keraguan selalu hidup berdampingan dengan iman. Karena di hadapan kepastian, kalau kita merasa pasti, wah ini udah pasti nih, ini kebenarannya udah pasti nih, ya. Padahal kalau kita ragu, ini kebenarannya pasti atau bukan nih? Apakah ini berdasarkan tradisi, berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Ya. Karena di hadapan kepastian, menurut Philip Yancey, siapakah yang membutuhkan iman sama sekali? Jadi pada saat kita memiliki keraguan-raguan, maka iman dapat apa? Dapat tumbuh. Ya.
iman dapat tumbuh. Nah, misalnya dalam Alkitab saja, di dalam Alkitab saja ada orang-orang yang kita sudah pelajari dari waktu ke waktu ya, yang ragu-ragu ya. Misalnya Gideon, ini satu tambahan. Waktu lalu kita sudah pelajari bagaimana eh, eh, ayah daripada Yohanes Pembaptis ya. Ya, imam itu dia apa? Saya lupa namanya sekarang ini. Dia meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang terjadi. Jadi masalah kan? Jadi masalah dia tidak dapat berbicara. Nah, demikian juga dengan apa? Keraguan-raguan Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Tapi apa jawaban Gideon? Imannya kuat atau dia jawab dengan iman yang kuat? Oh ya betul, Tuhan menyertai saya. Apa itu dia jawab? Oh tidak ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Ini seperti setan ya. Pada saat setan berbicara kepada Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, setan datang, jika kamu adalah anak Allah. Wah, padahal baru-baru saja setan juga tahu apa pada saat Allah Yesus keluar dari baptisan Yesus di Sungai Yordan, Allah katakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi pada saat Yesus dicobai oleh setan, setan menggunakan kata apa? Jika Tuhan menyertai apa jika engkau adalah anak Allah, maka engkau dapat berubah batu ini menjadi apa? Roti ya. Dan demikian juga dengan Gideon. Dia ada keraguannya ya. Yang dia katakan itu, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ada keraguan-raguan Gideon. Ya. Tapi apa perbedaan keraguan Gideon? Nanti kita akan lihat juga dengan keraguan daripada siapa? Orang-orang Israel. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Dan juga demikian juga, Yesus sendiri pada saat murid-muridnya, kita sudah pernah baca ayat ini ya. Pada sebelum Yesus katakan, segala kuasa di surga di bumi diberikan kepadaku, karena itu jadikanlah segala bangsa itu muridku. Sebelum Yesus bilang itu dalam Matius 28 ayat 19, apa yang lebih dahulu dia terjadi sebelumnya? Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Matius 28 ayat 16-17. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah. Ya, termasuk di situ Thomas yang tadinya ragu-ragu. Thomas sekarang apa? Sudah apa? Bersama-sama kembali dengan Yesus. Dan mereka bahkan menyembahnya. Tetapi walaupun mereka menyembah Yesus, beberapa orang masih apa? Orang masih ragu-ragu. Ya, beberapa orang masih ragu. Jadi kalau coba kita lihat, ada orang yang menyembah Yesus, tapi masih apa? Ragu-ragu. Jadi ada umat-umat Tuhan sekalipun, umat-umat Tuhan yang juga seperti saudara dan saya seringkali dalam berbagai masalah kehidupan kita, entah itu penyakit, entah itu masalah finansial, masalah keluarga. Seringkali, aduh Tuhan, Tuhan, adakah engkau itu nyata Tuhan? Ya. Ada keraguan-raguan, adakah Yesus lindung aku? Seperti lagu kita sering nyanyikan. Adakah Yesus lindung aku? Jadi adakah Yesus? Seakan-akan ada keraguan-raguan di situ. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti kalau kita seringkali berada dalam situasi-situasi di mana kita dapat meragukan Dia. Dapat melakukan. Itulah sebabnya dalam kitab Yudas, Yudas hanya satu fatsal. Yudas satu fatsal itu ayat yang 22 katakan apa? Tunjukkanlah, dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kenapa? Kita sudah pelajari, saya pernah tampilkan ayat ini, saya juga pernah tampilkan bahwa setiap umat manusia kita memiliki ukuran iman yang berbeda. Iman yang dikaruniakan Tuhan pada kita itu dapat apa? Bertumbuh, ya. Tuhan berikan seperti kepada kita dilahirkan dengan iman, ya. Tapi seperti bayi yang baru dilahirkan dengan dalam iman, maka itu akan apa? Bertumbuh bayi tersebut. Itulah sebabnya 2 Tesalonika 1 ayat 3 katakan apa? Rasul Paulus katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah. Iman yang makin apa? Bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi ada kekuatan iman yang harus dapat terjadi. Dan kita tahu bahwa dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan apa? Ibrani 12 ayat 2. Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dialah yang Dialah akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Iman kita itu bagian mulai dari biji sesawi yang kecil. Tapi kemudian apa?
Jadi besar dengan kata lain ya. Bertumbuh, berbuah, dan lain sebagainya. Jadi iman kita itu akan dibawa kepada kesempurnaan. Tetapi ya, di lain pihak ada ayat yang katakan bahwa ada ketidakpercayaan yang berdosa. Roma 14 ayat 23 katakan apa? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan ini kita lihat dari apa? Dosa yang besar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, bukan Yahudi ya. Orang-orang Ibrani di zaman Musa adalah yang segala sesuatu yang tidak berdasarkan apa? Iman. Apa bedanya dengan orang-orang yang ragu-ragu tadi? Bukankah ragu-ragu itu juga tidak memiliki iman yang kuat? Nanti kita akan lihat. Apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Nah, kalau kita lihat misalnya, mari kita kembali lihat sedikit. Tadi kita sudah sedikit baca poin-poin dari Bilangan pasal 13 ya. Bilangan pasal 13, Musa menyuruh mereka, ayat 17 dan 18. Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan ya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Hanya untuk apa? Diamat-amati. Ya. Hanya untuk diamat-amati, hanya untuk dilihat. Dilihat saja, bukan untuk supaya apa? Dilihat dan apa untuk takut dan lain sebagainya. Amat-amati, ya. Kasih buat laporan bagaimana keadaan mereka, kota-kotanya itu bagaimana, hanya sebagai gambaran supaya untuk dapat mengalahkannya itu bagaimana, ya. Untuk dapat menangnya bagaimana strateginya. Tapi kemenangan itu sudah pasti. Jadi mereka dibilang bukan, mereka bikin amat-amatilah untuk lihat apakah kita sanggup atau tidak, bukan. Musa tidak bilang untuk menyatakan kita sanggup kalahkan mereka atau tidak. Cuman untuk lihat dan bawa hasilnya. Supaya tujuannya apa? Untuk meneguhkan hati. Mereka diminta untuk pergi dengan kekuatan hati. Supaya memiliki hati yang semakin dapat dikuatkan. Ya. Tabahkanlah, bahasa Indonesianya. Bilangan 13:30 katakan, tabahkanlah hatimu. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Bukan bawalah interpretasi kamu dari apa yang kamu amat-amati. Bukan. Bawalah hasil sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, be of good courage. Tabahkanlah hatimu artinya apa ya? Milikilah hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang diperkukuh. Ya. Hati yang di grow firm. Ya. Dengan kata lain, mereka sudah harusnya, pada saat mereka itu pergi, mereka sudah memiliki hati yang kuat, tapi begitu mereka melihat orang-orang di tanah Kanan, mereka hatinya itu harus grow firm, terus bertumbuh kuat. Itu tujuannya. Kenapa? Karena Musa mungkin melihat, coba kamu lihat, ini orang-orang di Kanan ini tidak sehebat orang-orang di Mesir. Kalian kan sudah tahu nih orang-orang Mesir itu begitu hebat ya. Begitu hebat orang di Mesir. Tapi ini kamu akan lihat bahwa ternyata orang-orang Kanaan itu yang istilahnya, kalau kosmopolitan di zaman dahulu itu orang Mesir, itulah kosmopolitannya, itulah Amerika Serikatnya. Ya. Sedangkan Kanaan ini ya negara-negara kecil, ya negara-negara kecil yang tidak bersatu yang kuat seperti apa? Seperti orang-orang Mesir yang bersatu, satu kerajaan yang besar. Tapi mereka itu city state, negara-negara apa? Kota-kota kecil dengan rajanya masing-masing. Jadi your faith will grow. Itu dengan kata lain. Tabahkanlah hatimu artinya grow firm or stronger. Ya. Strengthen, dikuatkan, semakin dikuatkan. Ya. Dan betul, ya, pada mulanya mereka diminta untuk bawa hasil. Kan? Dan itu dikatakan dalam ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah apa? Buah ara. Dan itu yang mereka laporkan. Waktu mereka bertemu kembali dengan Musa dan orang Israel, mereka laporkan itu. Mereka menceritakan kepadanya, Bilangan 13 ayat 27. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah apa? Hasilnya. Kalau saja mereka titik di sini, kalau mereka saja titik saja di sini, ya sudah, diam aja. Maka bangsa Israel itu tidak akan 40 tahun lamanya terputar-putar di padang belantara. Tapi kenapa? Yang menjadi masalah adalah setelah mereka melakukan apa yang diminta, ada yang mereka tambahkan dari firman Tuhan. Atau yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Apa itu? Ini yang kemudian terjadi. Ayat 28 dan 29. Ini mereka tambahkan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak itu anak Anakim, itu adalah bangsa-bangsa raksasa ya, seperti
Seperti Goliat lah mungkin gitu ya. Besar-besar mungkin ya. Telah kami lihat di sana orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori. Tapi mereka sebutkan satu demi satu. Tapi sekali lagi itu adalah bangsa-bangsa yang tidak bersatu seperti Mesir. Bangsa-bangsa yang kecil, yang terbelah-belah, ya terbelah, yang jadi dengan kata lain, seharusnya iman mereka itu semakin kuat melihat ini bukan bangsa-bangsa seperti yang bersatu seperti apa? Seperti Mesir, ya. Tapi inilah pada saat mereka menceritakannya, mereka apa? Membesar-besarkannya. Ya. Nanti kita akan lihat. Kenapa saya katakan dibesar-besarkan? Karena ada yang nanti kita akan lihat apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang apa yang mereka laporkan. Ya. Dan inilah sebabnya laporan mereka itu membuat apa? Membuat gentar ya. Waduh, kuat-kuat. Ya, gitu. Mereka suruh amati tapi bilang kuat-kuat, berkubu sangat besar, raksasa-raksasa dan lain sebagainya. Tapi kemudian hati yang tidak kuat ini dicoba oleh Kaleb untuk kembali dikuatkan. Kemudian Kaleb ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, tidak. Kita akan maju. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini yang dikatakan oleh Kaleb. Ada dua poin yang penting di sini, saudara. Apa yang dikatakan Kaleb ini ada dua hal yang sangat sangat penting ya. Kita akan maju. Dia katakan kata maju itu adalah bahasa Inggrisnya go up at once. Itu dari kata Ibraninya Allah, Allah ya. Artinya maju, naik, mendaki. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dia gunakan kata Allah itu dua kali ya. Kita akan maju dan maju dengan kata lain. Seharusnya diterjemahkan tidak, kita akan maju dan maju. Artinya kita akan kalahkan satu kota, kalahkan kota berikutnya, akan maju dan maju dan maju. Kita tidak akan pernah maju dan mundur, tidak. Kita akan maju dan maju. Itu poin pertama yang dikatakan oleh Kaleb kepada bangsa itu. Yang kedua, pada saat Kaleb bicara tentang yang kita pasti akan apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Kembali dia menggunakan kata Ibrani Yakol, artinya mampu, kita memiliki kekuatan. Ya. Kita pasti akan mengalahkannya, artinya kita pasti mampu, kita pasti memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Nah, seperti kata Allah, ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tapi kata Yakol itu juga diulangi dua kali. Kalau yang pertama, mestinya tidak, kita akan maju dan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya dan mengalahkannya. Artinya komplit kekalahan orang Kanan itu di tangan orang-orang apa? Orang-orang Israel saat itu. Tapi itulah ya, kita mampu, kita akan betul-betul mampu untuk mengalahkannya. Tetapi walaupun Kaleb sudah menyatakan demikian, apa yang berdasarkan apa yang Tuhan sudah firmankan, tapi orang-orang itu tidak mau percaya. Tidak mau percaya. Ayat 31, bilangan 13 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bersama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Kenapa mereka tidak dapat maju menyerang? Karena mereka melihat dari kitanya. Padahal Allah yang sudah katakan, aku yang akan berperang. Ada tiang awan dan tiang api di tengah mereka, saudara. Ada tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak melihat tiang awan, tiang api. Mereka hanya melihat diri mereka. Kita tidak dapat maju menyerang. Itulah yang menjadi masalah dengan pada saat keraguan-raguan yang dimiliki oleh apa ya? Keraguan-raguan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau percaya ini. Mereka hanya berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya berfokus kepada mereka diri mereka. Sedangkan orang-orang yang sepertinya meragukan, seperti Gideon dan lain sebagainya ya. Seperti Gideon ya. Dia ada keraguan, betul. Atau seperti pemazmur, ada keraguan, tapi dalam keraguan mereka tetap berseru. Mereka masih tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Ya. Ya, di manakah engkau Eli, Eli lama sabachthani, seperti Yesus bilang itu dari Mazmur 22 ya. Pernyataan apa? Allahku, Allahku, di mana engkau? Tapi pada saat mereka berteriak dalam keraguan, mereka berteriaknya itu kepada Allah. Supaya apa? Dalam keraguan untuk supaya dapat memiliki kekuatan Allah. Supaya dapat lebih memiliki dan memahami kekuatan Allah. Tapi sekarang keraguan-raguan yang berbeda ini adalah keraguan-raguan yang tidak mau percaya.
tidak mau datang kepada Allah. Kami atau kita tidak dapat maju menyerang karena bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita terus. Bukannya apa yang Allah akan buat. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka melihat diri mereka sendiri. Gantinya melihat tiang awan, tiang api, atau melihat Allah yang ada di bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan tentang bangsa-bangsa tersebut, ini dikatakan ini. Laporan mereka itu yang bagaimana? Bilangan 13 ayat 32 katakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Apa artinya kabar busuk? Bahasa Inggrisnya bad report atau evil report, laporan yang jelek, laporan yang jahat, ya, atau kabar busuk, ya. Artinya, kalau dalam bahasa aslinya itu bicara tentang apa? Fitnah atau hal-hal yang tidak benar. Ya. Mereka melaporkan hal yang tidak benar tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami dilihat di sana, semua orang, padahal tidak semua orang. Pada saat Daud saja membunuh Goliat, hanya Goliat yang besar, ada beberapa mungkin keluarga Goliat, yang lainnya ada 7 kurang lebih, ya, 6 atau 7 raksasa yang dibunuh, tapi tidak semua orang. Tapi inilah masalahnya dengan orang-orang yang tidak mau percaya. Mereka apa? Mengecilkan firman Tuhan, mengecilkan fakta, dan membesar-besarkan apa yang mereka ingin katakan. Ya. Dan semua orang, dikatakan, semua orang yang kami lihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Padahal tidak semua raksasa. Tapi itulah, ya. Itulah masalah dengan orang-orang yang membawa kabar busuk ini. Membawa kabar busuk ini. Juga kami lihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Itulah busuknya. Mereka hanya melihat diri mereka. Kabar busuknya. Mereka hanya melihat diri mereka dan kesanggupan mereka. Tidak melihat kebesaran dan kesanggupan Allah yang maha kuasa. Ya. Kami melihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini kabar busuk. Kenapa kabar busuk? Kenapa ini kabar yang bohong? Kenapa tidak benar? Karena sesungguhnya orang-orang Kanaan, ada begitu banyak ayat-ayat. Mereka itu justru yang takut kepada orang Israel karena apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap orang Mesir melalui orang Israel. Jadi mereka yang sesungguhnya takut. Ingat pada saat bangsa Israel saja masuk mengelilingi tembok kota Yeriko, mereka kan orang Yeriko itu tutup pintu mereka. Nggak berani keluar untuk berperang melawan orang Israel. Kenapa? Karena mereka semua takut terhadap orang-orang Israel. Tapi sekarang mereka membawa laporan busuk untuk mengatakan apa? Kami ini dilihat seperti belalang. Ya, mereka menganggap kita itu seperti belalang. Tidak. Orang di kanan justru sedang menganggap orang Israel itu karena ada Allah yang besar, itu bagaikan raksasa-raksasa yang sangat mereka takuti. Tapi inilah, ya, mayoritas kita tahu hasil daripada pembahasan ini. Bagaimana orang-orang Israel percaya kepada 10 mata-mata atau 10 pengintai, gantinya kepada Yosua dan Kaleb. Gantinya Yosua dan Kaleb. Dan bukan itu saja. Masalah yang tidak mau percaya, berbeda kepercayaan atau keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan yang baik dengan yang lain, ya, justru membawa orang kepada Allah, membawa orang untuk mencoba memahami Allah. Kenapa Tuhan tidak bersama dengan kita sekarang? Mungkin kita dapat mengintrospeksi diri kita. Kenapa Tuhan kita seakan-akan kita meragukan kehadiran Tuhan? Tapi justru pada saat kita ragu kehadiran Tuhan, kita justru ingin datang kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada pemazmur. Yang berkata, berapa lama lagi Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Tapi mereka berbicara tentang itu pada saat mereka berada di rumah Tuhan. Berada di hadirat Di hadirat Tuhan. Tapi coba kita lihat kepercayaan yang berada di luar iman ini, ya. Atau keraguan, maksud saya. Keraguan yang berada di luar iman. Ya. Keraguan ini adalah pada saat mereka menolak bukan hanya firman Tuhan, tapi juga Tuhan yang berfirman. Itulah sebabnya dalam bilangan 14, kita sudah baca tadi sampai akhir bilangan 13, ayat 33. Dan ayat berikutnya adalah bilangan 14, ayat 1, bangsa itu kemudian bersungut-sungut. Dan setelah bersungut-sungut, apa yang mereka katakan dalam persungutan mereka? Ini yang mereka katakan di ayatnya yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang kemana? Kami pulang ke Mesir. Ya. Jadi masalah yang terjadi di Kades Barnea ini pada akhirnya Tuhan yang dipersalahkan.
pada akhirnya Tuhanlah yang dipersalahkan. Pada akhirnya, apalagi selain Tuhan yang dipersalahkan, pada akhirnya lebih baik bagi mereka untuk jadi budak di Mesir. Jadi budak di Mesir lebih baik daripada berada di bawah pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya keraguan-raguan yang berdosa adalah keraguan-raguan yang membawa kita berada di luar Tuhan. Ya, berada di luar Tuhan. Tapi jika ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, kita mungkin mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau? Tapi kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita tersebut, ya, atau keraguan kita sekalipun, ya. Tapi kita datang kepada Tuhan, tetap berada di dalam rumah Tuhan, dengan kata lainnya, berada dalam hadirat Tuhan. Bertanyalah. Ayub dapat bertanya, Gideon dapat bertanya, dan kita sudah lihat yang tadi. Tapi jangan seperti bangsa Israel ini. Mereka berada di luar Tuhan. Mereka ingin berada di luar Tuhan. Lebih baik kami di Mesir daripada di padang belantara, daripada berada di hadirat Tuhan yang ada di tiang awan, di tiang api. Mereka mau berada jauh dari hadirat Tuhan. Berada jauh dari hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Kaleb menegur mereka. Kaleb katakan, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan. Jangan takut kepada bangsa yang negeri itu. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Apa yang menyebabkan perbedaan antara Kaleb dan 10 mata-mata yang tidak beriman ini? Ya. Kaleb melihat tiang awan dan tiang api yang ada di depannya. Kaleb melihat Tuhan yang menyertai mereka. Kaleb memusatkan pandangannya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang berdosa ini, bangsa Ibrani ini, orang-orang Israel ini, melihat diri mereka, ketidakmampuan mereka, melihat orang-orang, melihat sesama manusia, gantinya melihat Allah. Inilah satu pelajaran untuk memiliki iman dalam keraguan-raguan sekalipun, dalam pertanyaan-pertanyaan hidup yang kita miliki. Marilah kita berkata seperti Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Apa dikatakan sana? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, ini penting sekali. Marilah kita melakukannya dalam perlombaan iman. Yang seringkali kita jatuh bangun, yang seringkali ada keraguan-raguan, yang seringkali kita bertanya-tanya, ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita bertanya, dikatakan apa? Marilah kita melakukannya. Marilah kita bertanya, kalau ada keraguan sekalipun, marilah kita ungkapkan keraguan tersebut dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya. Yesus merasakan keberadaan kita. Yesus merasakan keraguan kita. Bahkan pada saat Dia mengutip Mazmur 22, dia katakan apa pada saat dia berada di kayu salib? Eli, Eli lama sabachthani. Sebagai manusia yang berdosa, seringkali kita berkata, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Yesus merasakan itu. Tapi Yesus telah menang. Dan dia telah duduk di sebelah kanan takhta Allah dengan iman yang sempurna. Saya berdoa, kiranya dalam perjalanan kehidupan iman kita yang seringkali jatuh bangun, ya, mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Sehingga iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.